Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anakku semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam bab 4 ibadah. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari sebuah kata zaka. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan harta benda yang telah ditentukan jumlah dan waktunya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, yaitu kaum muslimin yang berkelebihan harta. Zakat merupakan salah satu perintah agama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Dasar hukum kewajiban zakat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat serta rukuklah berserta orang-orang yang ruku'. Wahyu ini diterima Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah yang mengawali kewajiban mengeluarkan zakat dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa umat Islam dengan cara menyisihkan sedikit rezekinya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, zakat terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, ada harta untuk dizakatkan. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzakki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Selanjutnya, B. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan maksud untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani dan memperbaiki puasa yang rusak. Zakat fitrah disebut juga zakat badan. Maksudnya, zakat fitrah tersebut berfungsi sebagai pembersih dari segala perbuatan tercela yang mengotori rohani dan puasa Ramadan. Perbuatan tercela itu seperti berkata kotor, menyinggung perasaan orang lain, mengunjing, dan lain-lain. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan mulai pada malam di hari terakhir bulan Ramadan sampai dengan dimulainya pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi harinya. Akan tetapi boleh juga diberikan selama bulan Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sebanyak 2,5 kg dengan diutamakan diberikan bagi orang-orang fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya, Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi yang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat hari raya, maka zakatnya itu diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat hari raya, maka zakatnya sebagaimana sedekah biasa. Oleh karena zakat fitrah ini harus berbentuk makanan pokok, maka antara satu daerah dengan daerah lain mungkin berbeda bentuknya, sesuai dengan makanan yang dimakan sehari-hari seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Tetapi jumlah yang harus dizakatkan sama, yaitu 2,5 kg. Syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, orang tersebut pada malam hari raya Idul Fitri belum meninggal dunia. Ketiga, memiliki kelebihan bahan makan untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggungan hidupnya pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal artinya mensucikan harta. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat mal adalah orang yang memiliki harta yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal dari harta yang dimiliki seseorang untuk dizakati. B. Telah sampai haul, yaitu harta yang dimiliki telah mencapai masa 1 tahun atau haul. C. Harta dimiliki sepenuhnya oleh orang yang wajib zakat. Ada beberapa macam harta yang wajib dizakati, diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, emas dan perak. Semua harta yang berwujud emas dan perak, baik yang diperdagangkan ataupun yang dipakai sendiri, jika telah mencapai nisab dan telah mencapai masa haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan disebut juga tijarah, yaitu semua barang ataupun jasa yang dipromosikan untuk dijual belikan, seperti barang dagangan dalam toko, penyedia jasa, dan lain-lain yang membawa manfaat dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian baik dalam lahan persawahan seperti padi, jagung, dan gandum, juga dari hasil perkebunan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah sapi, kerbau, kambing, unta, dan binatang lain yang mendatangkan banyak keuntungan. Selanjutnya, nisab zakat. Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki untuk diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Jadi, seorang muslim wajib mengeluarkan zakat jika harta yang dimilikinya mencapai batas nisab ini. Adapun nisab-nisab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, emas dan perak. Nisabnya adalah yang emas 85 gram emas murni, sedangkan perak 672 gram. Emas ataupun perak tersebut telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%. Jika memiliki emas atau perak kurang dari nisab tersebut, maka belum wajib dizakati. Selanjutnya, harta perniagaan. Untuk harta yang diperdagangkan atau tijarah, maka nisabnya dihitung sama dengan emas, yaitu seharga 85 gram dan telah mencapai masa haul. Zakatnya sebanyak 2,5% dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, hasil pertanian. Zakat hasil pertanian dibedakan menjadi dua, sebab ada lahan pertanian yang mengeluarkan biaya pengairan atau irigasi, dan ada pula lahan pertanian yang mengandalkan air hujan atau tadah hujan. Jika hasil pertanian yang mengeluarkan biaya irigasi, maka nisabnya adalah 759 kg. Zakatnya sebanyak 5%. Langsung dibayarkan pada saat panen tanpa harus menunggu 1 tahun atau haul. Selanjutnya, jika hasil pertanian yang tidak memerlukan biaya irigasi atau pengairan, maka nisabnya adalah 759 kg. Zakatnya sebanyak 10%. Langsung dibayarkan saat panen tanpa menunggu haul. D. Binatang ternak. Sapi atau kerbau. Nisabnya adalah 30 ekor sapi atau kerbau. Zakat yang wajib dikeluarkan berupa 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun, boleh jantan atau betina. Kambing, nisabnya adalah 40-120 ekor kambing. Zakatnya berupa 1 ekor kambing betina. 121-200 ekor kambing, zakatnya berupa 2 ekor kambing betina. 201-300 ekor kambing, zakatnya berupa 3 ekor kambing betina. Jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Manfaat zakat. Zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh muzaki, yaitu yang pertama, membersihkan diri dan memperbaiki puasa yang rusak. Kedua, membiasakan diri untuk berperilaku terpuji. Ketiga, menghilangkan sifat kikir. Keempat, sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, membantu orang yang kesusahan. Keenam, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Zakat diberikan kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, terdiri dari 8 asnaf atau golongan, sebagaimana firman Allah, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak mencukupi. Ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang mengumpulkan dan membagi zakat. Keempat, mu'allab, yaitu orang yang baru saja masuk Islam dan belum kuat imannya. Kelima, riqab, yaitu budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Keenam, gharim, yaitu orang yang terlilit utang. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan perantauan untuk suatu tujuan kebaikan yang kehabisan bekal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pendidikan agama Islam bab 4 ibadah telah selesai Bapak sampaikan. Semoga akan aku semua memahami penjelasan Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.